Hermam TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Waqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Wa qala fi ayatin ukhra wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekallah, sebaik-baik bekal adalah taqwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para alim, para ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, para orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kami yang semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Malam hari ini Allah izinkan kita untuk duduk di tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala sukai. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling Allah senangi di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya. Semoga dengan duduknya kita di tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala sukai, kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah dan termasuk satu di antara orang yang Allah berikan jaminan. Sebagaimana yang Rasulullah kabarkan, salah satun kulluhum dhaminun 'ala Allah. Ada 3 orang yang Allah berikan jaminan. In asya ruziqa wa kufiya. Hidupnya Allah berikan rezeki dan Allah akan berikan rasa cukup. Wa in mata adkhalahullahul jannah. Kalau seandainya dia wafat, Allah akan masukkan ia ke dalam surga. Satu di antara 3 orang itu adalah rajulun raha ilal masjidi. Seseorang yang pergi melangkahkan kakinya untuk datang ke masjid. Bersolawat kita kepada baginda Rasul dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasul yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah izinkan kita berkumpul, berjumpa dengan beliau kelak di dalam surganya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kullu ummati yadkhuluna jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan semua umatku nanti masuk ke dalam surga. Illa man aba. Kalau ada umat Rasul, tempatnya bukanlah surga, berarti dia tidak menginginkannya. Sahabat bertanya heran, wa may ya'ba ya Rasulullah? Siapa umatmu yang tak ingin masuk surga itu wahai Rasul? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Yang taat kepadaku ia masuk ke dalam surga, yang tidak taat kepadaku dia tidak menginginkan surga. Berarti ketaatan kita kepada Rasulullah insyaallah bersama beliau di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tentu syafaat Rasulullah lah yang kita harap. Kenapa demikian? Rasulullah kabarkan likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Masing-masing nabi punya satu doa yang kalau diminta Allah kabulkan seketika itu juga. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah. Masing-masing nabi dahulu ketika hidup sudah menggunakan doa itu. Satu-satunya nabi yang tidak menggunakan doa itu adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun mengalir darah dari pelipisnya ketika dilempari batu oleh orang-orang Taif. Meskipun harus mengikat perutnya, diletakkan batu di dalam ikatan itu menahan lapar waktu perang Khandaq. Banyak lagi kesulitan-kesulitan yang Rasulullah alami. Meskipun Rasulullah punya satu doa, Rasulullah tidak menggunakan doa itu. Sehingga para sahabat heran bertanya kepada Rasul, kenapa engkau tak gunakan doa itu wahai Rasul? Apa jawaban beliau? Ikhtabatu
syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Doa itu aku simpan karena aku ingin menukarnya dengan bisa memberikan syafaat kepada umatku nanti di hari kiamat. Begitulah di antara pengorbanan cintanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya lupa kalau ke Masjid Al-Khairat Munawwarah ini selalu lupa saya sampai di mana. Ada Bapak Ibu yang masih teringat? Seingat saya sudah sampai di bab sholat. Bacaan surat sudah Bapak Ibu? Sudah. Nah, kalau bacaan surat sudah, ini berarti tinggal rukuk lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu di antara hal yang wajib dikerjakan, sehingga kalau kita tengok di dalam kajian fikih, satu di antara rukun sholat itu adalah rukuk. Kapan rukuk dilakukan? Setelah selesai membaca surat. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, terkhusus bagi imam, dianjurkan diam di 4 tempat. Yang pertama setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kenapa? Imam, begitu juga makmum, masing-masing membaca doa iftitah. Setelah itu imam dianjurkan lagi diam sekejap, sejenak. Kapan? Ketika selesai membaca surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, untuk mengambil nafas, baru kemudian amin. Dan makmum dianjurkan untuk mengucapkan amin bersamaan dengan amin yang dibaca oleh imam. Lalu kemudian setelah amin, imam dianjurkan diam agak lebih lama sedikit. Kenapa? Memberikan kesempatan kepada makmum untuk baca surat Al-Fatihah. Jadi makmum membaca surat Al-Fatihah setelah selesai imam membaca surat Al-Fatihah, bukan membersamai imam atau mengikuti imam. Karena masih ada beberapa orang, dia kalau sholat, imam baca Fatihah, dia ikut baca Fatihah. Seyukianya, ketika imam membaca Al-Fatihah, dianjurkan untuk makmum diam mendengarkan bacaan Fatihah imam. Setelah itu, kapan lagi imam dianjurkan diam juga sebentar? Ketika selesai membaca surat. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Berhenti sejenak baru Allahu Akbar. Tidak dianjurkan langsung sambung. Seperti di beberapa tempat kalau sholat tarawih, antara membaca surat dengan rukuk seperti tak ada jeda. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu Akbar. Padahal sunnahnya dianjurkan diam sejenak. Setelah selesai membaca surat, diam sejenak, maka perbuatan di dalam sholat yang dimasukkan oleh Imam Nawawi bagian dari zikir di dalam sholat adalah bacaan ketika kita ruku. Dan ketika kita akan ruku, Bapak Ibu, dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kata Imam Nawawi, annahu kana yukabbiru lil ruku wa huwa sunnatun law tarakahu kana makruhan karahata tanzihin wala tubtilu salatuhu wala yasjudu lisahwi. Orang ketika akan ruku, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan, Rasulullah mengucapkan takbir. Jadi takbir ketika kita akan ruku itu disebut dengan takbiratul intiqalat. Salah satu takbir perpindahan posisi sholat. Dari berdiri berpindah ke ruku itu ditandai dengan ucapan Allahu Akbar. Dan mengucapkan Allahu Akbar itu hukumnya sunnah. Kalau seandainya orang ruku, lalu dia tidak bertakbir saat dia ruku, maka hukumnya makruh. Dan tidak membatalkan sholat, dan tak perlu diganti dengan sujud sahwi. Maka satu di antara sunnah di dalam sholat, dan itu bagian dari zikir di dalam sholat, ketika kita akan ruku, kita mengucapkan kalimat takbir, Allahu Akbar. Wa kadzalika jami'ut takbirat allati fi shalah hadza hukmuha illa takbiratul ihram. Semua takbir di dalam sholat itu hukumnya sunnah, kecuali takbiratul ihram. Takbiratul ihram di awal kita sholat itu hukumnya wajib, karena dia satu di antara rukun di dalam sholat. Lalu kemudian, wahal yustahabbu madduha hadzat takbir fihi qaulani. Di dalam mazhab Syafi'i, apakah
ketika kita takbir saat ruku sama panjangnya dengan takbir ketika takbiratul ihram. Di dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Pendapat yang paling sahih antara keduanya adalah pendapat jadid. Jadid itu kaul jadidnya Imam Syafi'i. Disebut kaul jadid pendapat yang baru ketika beliau sudah berdomisili di Mesir. Sebelum beliau berdomisili di Mesir, pendapat Imam Nawawi itu disebut dalam fikih kaul qadim. Pendapat beliau yang awal. Maka di dalam kaul jadid, yustahabbu madduhu ila ayyasila ila haddir raki'in. Berapa lama takbirnya orang ketika akan ruku? Selama sampai dia pada posisi ruku. Jadi mulai dari kita akan ruku, kita sudah mengatakan Allahu Akbar. Kapan berhenti akbarnya itu? Pas posisi ketika sedang ruku. Itu ketika kita melafazkan kalimat takbir saat kita akan ruku. Lalu kemudian ketika di dalam ruku, ketika kita sudah ruku, istaghala bi adzkarir ruku, maka sibukkanlah dengan membaca zikir-zikir di dalam ruku. Zikirnya sunnah, tapi rukuknya wajib. Sehingga ruku bagian rukun di dalam sholat, bacaan di dalam ruku itu tidak wajib. Tapi yang paling afdol, sunnah-sunnah di dalam sholat juga mesti dikerjakan. Di antara sunnah di dalam sholat ketika kita ruku, sibukkan diri dengan membaca zikir-zikir ruku. Kenapa disebut dengan zikir-zikir ruku? Karena bacaan ruku tidak satu. Di antara bacaan ruku, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim. Diulang sebanyak 3 kali. Lalu di mana kita menemukan tambahan wa bihamdih? Kalimat wa bihamdih itu di antara keterangan yang dijelaskan oleh Imam Ghazali rahimahullah. Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu an bercerita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam qala membaca fi ruku'ihi tawil, dalam rukuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang panjang, alladzi kana qariban min qiraatil Baqarah wan Nisa wal Ali Imran. Lama rukuknya Rasulullah sama dengan panjangnya ketika Rasulullah membaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Kira-kira berapa lama rukuknya itu Bapak Ibu? Rukuk Rasulullah itu diantaranya, Sayyidina Hudzaifah bercerita, sebanding lurus dengan bacaan surat ketika beliau sholat. Sedangkan kita sholat gerhana saja rukuknya sudah lumayan capek Bapak Ibu. Apalagi kemudian rukuk sebagaimana rukuknya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi Sayyidina Hudzaifah ini bercerita tentang rukuk lama bukan pada sholat wajib. Rukuk lamanya Rasulullah pada sholat sunnah, sholat tahajud. Jadi Sayyidina Hudzaifah itu di antara sahabat yang pernah merasai kalau orang kita Bapak Ibu. Ikut tahajud Rasul, rupanya Rasulullah baca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Pas rukuk sepanjang itu pula. Rukuknya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rukuk yang panjang itu kata Sayyidina Hudzaifah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim. Kira-kira berapa jumlah tasbihnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam rukuk? Kalau sepanjang Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Begitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan apa yang beliau lakukan itu sebagai suri tauladan bagi kita, meskipun kita tak akan pernah bisa sama dengan baginda Rasul di dalam ibadah. Sampai kapanpun kita tidak akan pernah sama. Nah, itu diantara kekuatan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita tengok dari sisi tenaga, kita ini rukuk paling lama berapa menit sanggup Bapak Ibu? Kita ini berat rukuk panjang Bapak Ibu. Dan Rasulullah itu sampai sebanding dengan membaca 3 surat itu tadi. Dan kalau kita tengok beberapa riwayat, Rasulullah itu kekuatannya sama dengan 30 laki-laki. Jadi Rasulullah itu sama dengan 30. Kalau Nabi Musa sama dengan 10 orang. Di baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa kekuatan yang Allah berikan kepada Rasul. Makanya kalau tengok rukuknya Rasulullah saja seperti itu. Nah, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam rukuk yang panjang itu Rasulullah mengulang kalimat Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim. Lalu kenapa di dalam buku-buku fikih Subhana rabbiyal azim kok cuma 3 kali? Termasuk ketika kita melaksanakan sholat wajib.
Dijelaskan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala ahadukum subhana rabbiyal azim salasan." Ketika salah satu di antara kalian ruku lalu kemudian membaca subhana rabbiyal azim paling pendek, kalau sampai dia ulang 3 kali, faqad tamma ruku'ahu, maka dia telah menyempurnakan rukuknya. Jadi tanda rukuknya seseorang sempurna ketika lama rukuknya sebanding dengan dia membaca subhana rabbiyal azim sebanyak 3 kali. Jadi kalau 3 kali itu sudah sempurna. Lalu apa yang dimaksud rukuk sempurna dan tidak sempurna? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, inna aswa'an nas, orang yang paling buruk, kata baginda Rasul, siapa orang yang paling buruk? Alladzi yasriqu min salati, orang yang mencuri dari salatnya. Para sahabat heran, kaifa yasriq min salati Rasul? Bagaimana bisa mencuri dari salat wahai Rasul? Kata baginda Rasul, orang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujud. Maka tanda sempurnanya rukuk paling tidak sepanjang membaca subhana rabbiyal azim 3 kali, berarti ada tumakninah di dalam rukuk tersebut. Nah ini penjelasan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dikutip oleh Imam Nawawi rahimahullah. Makanya di dalam rukuk secara umum kenapa perlu membaca kalimat subhana rabbiyal azim? Dalam dokumentasi Imam Muslim dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, baginda Rasulullah bersabda, fa'ammar ruku' fa'azzimu fihi rabb. Ketika engkau rukuk maka agungkanlah Allah. Rukuk kita mengagungkan Allah dalam posisi, dan bacaan mengagungkan Allah itu adalah subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Jadi kalimat azim itu kita termasuk orang yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di dalam rukuk. Itu bacaan rukuk yang pertama. Bacaan rukuk yang kedua, nah ini bacaan rukuk yang sesuai dengan usia. Nah ini usia yang dijelaskan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dalam dokumentasi Imam Bukhari, Imam Muslim, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anna Rasulullah kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudih. Rasulullah kalau rukuk dan sujud, beliau membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli. Itu bacaan rukuk dan sujudnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Loh, bukankah tadi Rasulullah mengatakan bahwa rukuk itu subhana rabbiyal azim? Tapi kok ada redaksi bahwa Rasulullah rukuk membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli. Ternyata kalau kita buka buku tafsir, rukuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan surat yang terakhir yang Allah turunkan kepada baginda Rasul. Jadi surat yang terakhir yang Allah turunkan kepada baginda Rasul itu adalah surat An-Nasr. Seperti yang pernah saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Surat An-Nasr. Surat An-Nasr apa bunyinya Bapak Ibu? Idza jaa nasrullahi wal fath. Karena banyak orang surat An-Nasr mana Pak Ustaz? Idza jaa, oh surat idza jaa, itu kan biasanya. Jadi idza jaa nasrullahi wal fath itu adalah surat yang terakhir turun. Yang terakhir turun. Dan ketika surat An-Nasr itu surat yang terakhir turun, waktu itu salah satu sahabat ditanya oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, "Atadri akhira suratin nuzila?" Apakah engkau tahu surat yang terakhir turun? Lalu kemudian yang ditanya oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas membaca idza jaa nasrullahi wal fath. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, "Shadaqta, engkau benar." Berarti Sayyidina Abdullah bin Abbas yang menceritakan bahwa surat An-Nasr itu surat yang terakhir turun. Karena dalam riwayat yang lain Bapak Ibu, ketika surat An-Nasr itu turun, Rasulullah memanggil Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, putri beliau. Putri beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panggil dengan kalimat ya Fatimah, wahai Fatimah, qad nu'itu ala nafsi. Aku sudah merasa diriku ini berat wahai Fatimah. Artinya kalimat isyarat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan meninggal. Yang Rasulullah isyaratkan kepada putrinya. Isyarat itu dipahami oleh Sayyidah Fatimah dengan baik. Sehingga apa yang terjadi pada Sayyidah Fatimah? Fabakat. Lalu kemudian Sayyidah Fatimah pun menangis.
Maka Bapak Ibu kalau dah nampak rasa-rasanya nak mati, cepatlah cerita dengan anak ini. Karena Rasulullah SAW ini cerita dengan anak. Kan kadang ada orang tua kita, nak nampaknya ayah dah tak lama lagi ini. Nak nampaknya mak dah tak lama lagi dah. Dan itu dibicarakan oleh baginda Rasulullah kepada Sayyidah Fatimah. Dan Sayyidah Fatimah pun menangis. Siapa yang tak menangis ketika orang yang dia cintai, dekat, lalu kemudian menceritakan akan berpisah dengannya. Sayyidah Fatimah menangis. Ketika Sayyidah Fatimah menangis, maka seorang ayah mendiamkan anaknya, putrinya yang sedang menangis. Bagaimana cara Rasulullah menghibur Sayyidah Fatimah? Isbiri, sabar putriku. Fa innaki awwalu ahli lahaqqan bi. Karena engkau adalah keluargaku yang nanti akan pertama berjumpa denganku. Itu kata baginda Rasul. Itulah yang membuat Sayyidah Fatimah berhenti dari menangisnya. Ini mengisyarat bahwa surat An-Nasr itu adalah surat yang terakhir turun. Kata Sayyidah Aisyah, sejak turun surat An-Nasr ini, Rasulullah asal ruku, sujud, dia baca, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Kenapa? Karena dalam surat An-Nasr ada perintah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah dan kemudian memuji Tuhanmu dan beristighfarlah. Kapan itu diperintahkan oleh Allah? Saat datang kepadamu pertolongan dan penaklukan Makkah. Jadi kalau Allah sampai sekarang tolong kita untuk bisa beribadah, maka pujilah Allah, maka bertasbihlah, maka meminta ampunlah kepada Allah. Dan itulah yang membuat setelah itu Rasulullah kalau ruku, sujud yang beliau baca menggabungkan 3 kalimat. Ada kalimat tasbih, ada kalimat tahmid, ada kalimat istighfar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika tahmid Allahumma gfirli istighfar. Dan itu bukan hanya Rasulullah baca ketika rukuk dan sujud, bahkan menjadi zikir yang paling banyak Rasulullah baca saat Rasulullah sudah mendapatkan surat An-Nasr. Dan waktu itu usia baginda Rasul sudah 60 tahunan. Maka kalau sudah 60 tahun Bapak Ibu, di antara bacaan rukuk dan sujud, terkhusus untuk solat-solat sunnah, banyak-banyaklah baca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Meskipun dibaca di dalam sholat wajib juga tidak apa-apa. Intinya di dalam ruku ada ucapan tasbih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itu redaksi yang kedua ketika kita dalam posisi ruku. Redaksi yang ketiga, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang bercerita, menantu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena idza raka'a yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ruku beliau membaca doa. Apa doa yang Rasulullah baca? Allahumma raka'tu. Ya Allah, aku ruku. Ini kata baginda Rasul di dalam doanya. Setelah itu wabika amantu, dan kepadamu aku beriman. Walaka aslamtu, dan kepadamu aku berserah diri. Khosa'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa azami wa asabi. Tunduk kepadamu pendengaranku, tunduk kepadamu penglihatanku, tunduk kepadamu otakku, tunduk kepadamu tulang-tulangku. Ini diantara bacaan rukuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mungkin jarang kita mendengarkannya, tapi ini bagian dari bacaan rukuk Rasul dalam dokumentasi Imam Muslim yang menceritakan adalah Sayyidina Ali radhiyallahu an. Jadi bacaan rukuk yang ketiga, Allahumma raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa basari wa mukhi wa azami wa asabi. Itu bacaan rukuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ini pernah baca Bapak Ibu? Dalam rukuk? Belum. Ya enggak apa-apa lah, yang jelas tahu dulu gitu kan. Artinya ini bagian bacaan di dalam rukuk. Kalau yang pertama rutin insyaallah. Yang kedua, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Itu pernah juga alhamdulillah. Berarti sudah kita baca rukuk-rukuk yang bacaan-bacaan rukuk yang Rasulullah ajarkan. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bercerita. Apa kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi. Selain yang kita sebutkan tadi, bacaan rukuk dan sujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, redaksi yang lain adalah subuhun qudusun
Rabbul malaikati warruh, subuhun kuddusun, Rabbul malaikati warruh. Itu bacaan sujud dan ruku. Biasanya kita baca itu waktu bulan Ramadan saja. Nah, ini kan Ramadan biasanya Bilal membaca ini. Ternyata itu juga bacaan di antara sekian bacaan ketika ruku dan sujud. Dan Sayyidah Aisyah yang menceritakan, Rasulullah rukuknya, bacaannya itu tidak satu, begitu juga sujudnya. Selain yang biasa disampaikan tadi, yang sudah disampaikan tadi, ternyata Rasulullah ketika rukuk dan sujud juga membaca Subuhun Kuddusun Rabbul Malaikati Warruh. Ini diantara beberapa bacaan rukuk baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada di antara sujudnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah ketika sujud beliau membaca Subhanazil Jabarut wal Malakut wal Kibriyai wal Azamah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yustahabbu idza iqtasara 'alal ba'di ay yaf'ala fi ba'dil awqat ba'daha wa fi faqdin ahran ba'dan akhar wa kadza yaf'alu fil awqat. Lalu kemudian bacaan-bacaan yang ruku, kalau kemudian kita memilih satu yang ada tasbihnya, lalu yang lain itu kapan dibaca? Bacalah di salat-salat yang lainnya, supaya salat kita itu semua bacaan-bacaan ruku itu pernah kita baca saat hidup. Maka kadang-kadang kita membaca Subhana Rabbiyal Azim. Kadang-kadang kita baca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Kadang-kadang kita baca Allahumma laka roka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khosya'a laka sam'i wa basari wa muhi wa azami wa asabi. Kadang-kadang kita baca Subuhun Kuddusun Rabbul Malaikati Warruh. Kadang-kadang kemudian kita baca Subhana zil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Jadi semuanya pernah kita baca. Kenapa kemudian kita dianjurkan di dalam mazhab Syafi'i semuanya pernah kita baca? Kita tidak baca sekali lalu, supaya kita termasuk orang-orang yang masuk dalam kategori sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza amartukum bisyai' fa'tu minhu mastata'tum." Kalau aku perintahkan engkau melakukan sesuatu, maka lakukanlah sesuai dengan kemampuanmu. Jadi kalau kita mampu seumur hidup baca pernah 2, berarti 2. Kalau kita mampu 3, 3. Kalau kita mampu keempat-empatnya, 4. Kalau kita mampu 5 sekali lalu, maka 5 pernah kita amalkan. Kira-kira yang 5 ini berapa kali yang pernah kita amalkan Bapak Ibu? Nah, ini ya kalau bisa kita pernah mengamalkan masing-masing 1 kali, selain yang rutin. Yang rutin, supaya apa? Supaya kita termasuk orang yang mengikuti apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan. Itu keterangan Imam Nawawi terkait dengan bacaan-bacaan ketika kita ruku. Lalu kemudian kata beliau, zikir di dalam ruku itu sunnah. Indana menurut kami dalam mazhab Syafi'i dan menurut mayoritas para ulama. Falau tarakahu amdan aw sahwan la tubtilu salatuhu wa la ya'tham. Kalau seandainya orang ruku sengaja dia tak baca tasbih, apakah salatnya sah? Sah. Salatnya tetap sah dan salatnya juga kemudian tidak batal dan tak perlu diganti dengan sujud sahwi. Nah ini, tapi kalau versi Imam Ahmad bin Hambal, bacaan di dalam ruku itu wajib. Kalau wajib berarti harus dibaca. Itu menurut versi Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu anhu. Tapi mayoritas ulama mengatakan bahwa di dalam ruku itu dianjurkan untuk mengagungkan Allah. Dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini zikir-zikir ketika kita berada di dalam posisi ruku. Setelah ruku, maka kita akan berpindah posisi menjadi i'tidal. I'tidal itu tegak lurus dengan melepas tangan. Itu namanya i'tidal. I'tidal ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, as-sunnah ayyakula hala raf'i ra'si sami Allahu liman hamidah. Sunnahnya ketika kita mengangkat kepala kita dari posisi ruku, kita mengatakan sami Allahu liman hamidah. Sami'a maha mendengar Allahu Allah liman kepada orang hamidahu yang memuji Allah. Jadi Allah itu mendengar pujian hambanya. Jadi tidak ada pujian kita yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dengan volume paling terkecil yang keluar dari mulut kita. Bapak Ibu, kalau kawan kita menyebutkan sesuatu dengan volume yang terkecil, kira-kira kita dengar tidak? Payah kita dengar. Tapi Allah, jangankan volume terkecil, di dalam hati pun Allah Subhanahu wa taala Maha tahu.
Jadi Allah mendengar orang-orang yang memuji Allah. Karena Allah mendengar orang yang memujinya, maka Rasulullah mengabarkan, afdalul ibadi yaumal qiyamati indallahil hammadun. Hamba-hamba Allah yang paling mulia nanti di hari kiamat di sisi Allah adalah mereka yang banyak memuji Allah. Jadi pujian-pujian hamba kepada Allah, Allah Maha mendengar dan mengantarkan hambanya menjadi hamba yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walau qala man hamidallahu sami Allahu lahu jaza nassun alaihi syafi'i fil Kalau seandainya dia tidak membaca sami Allahu liman hamidah, di balik redaksinya man hamidallah sami Allahu lah. Orang yang memuji Allah, Allah Maha mendengarnya. Apakah boleh? Jawabannya boleh. Tapi jangan pula dibaca imam waktu jadi imam. Karena ini sangat sikit, cuman sebahagian kecil di keterangan Imam Syafi'i dalam kitabnya Karena yang mayoritas bacaannya adalah sami Allahu liman hamidah. Setelah faizastawa qaiman. Jadi ketika kita mengangkat kepala kita, kita sami Allahu liman hamidah sampai pada posisi berdiri lurus. Setelah berdiri lurus, baru kemudian kita membaca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Ini kalau mau baca lengkap. Ini bacaan lengkapnya. Bahkan kalau kemudian ditambah lengkapnya lagi, ahlus sana'i wal majdi ahaqqu ma qalal abdu wa kadzalaka abdun la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'uzal jaddi minkal jadd. Ini bacaan rukuk yang paling panjang dan saya pun tak pernah mengamalkan ini. Ini yang panjang ini, gabungan ini. Baik, kita tengok Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kenapa ini yang ditulis oleh Imam Nawawi? Karena Imam Nawawi menggabungkan semua bacaan rukuk. Kalau yang pendek-pendek bagaimana bacaan rukuk? Mohon maaf, bacaan i'tidal. Yang pendek-pendek bacaan i'tidal dalam dokumentasi Imam Bukhari, Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, "Kana Rasulullah yaqulu sami Allahu liman hamidah." Rasulullah membaca sami Allahu liman hamidah kapan? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun dari rukuknya. Summa yaqul wa huwa qaimun. Setelah itu Rasulullah membaca doa saat Rasulullah berdiri lurus. Apa bacaan doanya? Rabbana lakal hamdu. Nah, itu yang paling pendek. Rabbana lakal hamdu. Atau dalam riwayat yang lain, walakal hamd. Nah, itu. Jadi yang paling pendek, Rabbana lakal hamd. Atau walakal hamd. Itu sudah dihitung membaca doa ketika posisi kita sudah berdiri lurus, posisi i'tidal. Boleh Rabbana walakal hamd, lalu kemudian boleh juga walakal hamdu saja tanpa kalimat Rabbana. Ini yang pertama, bacaan ketika kita bangun, ketika kita sudah posisi i'tidal, bangun dari rukuk. Lalu kemudian dalam riwayat yang didokumentasikan oleh Imam Muslim dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ali wabni Abi Aufa, Sayyidina Ali dan Ibnu Abi Aufa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengangkat kepala beliau dari posisi rukuk, beliau membaca doa Sami Allahu liman hamidah. Setelah itu Rasulullah membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Nah, itu yang biasa saya baca. Bapak Ibu, yang ini juga yang dibaca. Oh ya, kalau sama ya dah lah. Berarti kita tahu dari mana itu keterangan didokumentasikan oleh Imam Muslim. Siapa sahabat yang menceritakan? Sayyidina Ali dengan Ibnu Abi Aufa. Itu yang menceritakan tentang Rasulullah membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Itu diantara redaksinya. Kok tadi ada Allahumma la mani alima a'taita? Apa ada riwayatnya yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam dokumentasi Imam Muslim yang bercerita Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Kata Abi Sa'id Al-Khudri, Rasulullah ketika bangun dari rukuk beliau membaca Sami Allahu liman hamidah. Setelah itu Allahumma rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Ahlus sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-abdu wa kadzalaka abdun wa kulluna laka abdun Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta, dan kemudian seterusnya. Jadi itu juga diantara bacaan i'tidal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Lalu kemudian tadi ada kalimat Allahumma lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Apakah ini pernah dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah bangun dari ruku? Jawabannya tidak dibaca oleh Rasul. Tapi kenapa dikumpulkan oleh Imam Nawawi ini bagian bacaan ketika orang bangun dari ruku? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam dokumentasi Imam Bukhari dari Rifa'ah bin Rafi' Az-Zurqani, kunna yauman nusalli wara'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Wara'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari kami salat di belakang Rasul. Lalu kemudian falamma rafa'a ra'sahu minar rak'ah qala sami Allahu liman hamidah. Rasulullah bangun dari ruku', Rasulullah membaca zikir sami Allahu liman hamidah. Ada satu makmum Bapak Ibu yang membaca kalimat Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Satu saja yang membacanya dari sekian orang yang menjadi makmum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan orang ini bacanya agak kuat dibanding yang lainnya, maka terdengar oleh Rasul. Maka kadang Bapak Ibu, kan ada kawan-kawan kita ini ketika sholat, memang dia tidak bisa pelan. Menurut dia dah volume paling terkecil. Tapi menurut kawannya, ini dia paling keras nih. Kan ada kadang gitu Bapak Ibu kan. Kan ada kan? Ada yang memang ya tidak keluar sama sekali suaranya karena dia sendiri yang mendengar. Tapi ada yang model seperti itu memang tidak bisa ditolak itu. Dia menurut dia itu dia sudah kecilkan volume paling terkecil, tapi keluar juga dia itu kan. Nah, ini ternyata pernah juga terjadi pada masa Rasulullah. Sami Allahu liman hamidah, yang di belakang Rasul, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Dengar baginda Rasul. Selesai sholat Rasulullah tanya, manil mutakallim? Tadi siapa yang ketika bangun dari rukuk baca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi? Karena Rasulullah tanya, takut dia. Takut, tapi karena Rasulullah yang bertanya, akhirnya sambil rasa takut mengangkat tangan juga. Ana ya Rasulullah. Tadi aku yang baca wahai Rasul. Lalu apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ra'aitu bid'atan wa salasina malaikatan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwalun. Kata baginda Rasul, waktu kau baca itu tadi, aku melihat 30 lebih malaikat yang Allah turunkan, mereka berebut siapa di antara mereka yang akan mencatat pertama kali dari ucapanmu itu tadi. Itu kata baginda Rasul. Kan Rasulullah tidak baca. Tapi pada waktu itu Rasulullah melihat kok banyak malaikat yang turun sampai 30 lebih. Oh, ternyata berebut untuk mencatat bacaan seorang hamba, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Karena Rasulullah ini kan bisa melihat malaikat. Bapak Ibu bisa melihat malaikat? Bisa. Oh, mantap kali nih. Dah berdekatan dengan Lia Eden nampaknya ini kan. Yang bisa nengok malaikat kan Lia Eden di antaranya. Eden tak tahu saya itu. Makanya Rasulullah ini kan bisa melihat malaikat, bisa melihat jin, bisa melihat setan. Kita ini terhalang untuk bisa melihat makhluk-makhluk Allah yang kita sebutkan tadi. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu di antara bacaan redaksi ketika kita dalam posisi iktidal. Baik Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin didiskusikan dari tema kita malam hari. Baik, silakan Ibu. Makmum tadi rasanya tidak sempat untuk membaca sendiri Al-Fatihah karena imam langsung membaca sunnah. Jadi bagaimana itu? Apakah kita membaca Fatihah sementara sementara kita tidak mendengarkan bacaan surat daripada imam? Baik. Terima kasih Pak Ustaz. Mana yang seharusnya kita Baik. Baik, terima kasih Ibu. Yang baik tentu imam yang memberikan kesempatan kepada makmum untuk baca Fatihah. Tapi Fatihah yang dimaksud Fatihah yang bacanya bukan membaca seperti imam membaca. Nanti makmumnya bacanya kayak imam pula. Bismillahirrahmanirrahim. Nah gitu. Artinya membaca dengan statusnya membaca pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Nah itu bacanya makmum. Maka makmum tetap membaca.
Kalau seandainya imam tidak memberikan jeda makmum untuk membaca Fatihah, dalam mazhab Syafi'i tetap membaca. Tetap membaca. Artinya kita tidak mendengarkan bacaan surat imam, tapi kita menyelesaikan bacaan Fatihah kita sendiri. Kalau seandainya belum selesai imam ruku, ikutlah ruku imam. Tidak apa-apa, kita sudah dihitung. Pengecualian ketika kita datang sholat imam sedang ruku. Apa yang harus kita lakukan? Kita takbir lalu rukuklah dengan rukuknya imam. Maka hadis yang mengkhususkan man adroka ruku al imam faqad adroka rakaatan. Orang yang berjumpa dengan rukuknya imam, maka dia dihitung dapat 1 rakaat meskipun dia tidak membaca Fatihah. Karena hadis umumnya Fatihah itu wajib. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat orang, tidak cukup sholatnya seseorang kalau di dalam sholat itu dia tidak membaca Fatihah. Maka wajib membaca Fatihah. Wajib membaca Fatihah. Kapan? Setelah amin. Bergegaslah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mulai dari Bismillah, jangan mulai dari Alhamdulillah. Karena membaca Bismillah itu wajib di dalam mazhab Syafi'i. Sehingga kalau kita buka Quran, setelah Bismillah itu dalam kurung angkanya 1. Itu cuma dalam surat Fatihah. Kalau kemudian dalam surat Al-Baqarah, ada Bismillah pertamanya, tapi tidak ditulis angka 1. Menunjukkan Bismillah di dalam awal surat Ali Imran, mohon maaf, itu Bismillah pemisah antara surat. Barangkali itu Ibu yang bisa saya jawab. Jadi kita tetap membaca Fatihah meskipun tidak selesai. Cuman kalau kita tak punya kesempatan membaca Fatihah, barangkali kita masbuk. Kita masbuk Allahu Akbar, lalu imam Allahu Akbar, ruku. Berarti kita ikut ruku. Maka ketika kita ikut ruku, bacaan Fatihah kita sudah diwakili oleh bacaan Fatihah imam. Itu Ibu yang bisa saya jawab. Barangkali demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.